Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sub-chapter terakhir ya, kita akan membandingkan prosedur yang ada pada IFRS, International Financial Reporting Standard, dan US GAAP ya. Oke, yang pertama sebentar. Yang pertama di sini ya, GAAP dan IFRS itu memiliki pedoman yang mirip ya. Jadi ada perbedaan pada pelaporan untuk aset lancar, di mana pada GAAP ya, under US GAAP, aset lancar itu disajikan berdasarkan urutan likuiditasnya. Jadi dari tingkat kelancarannya. Berarti dimulainya dari cash. Mulai dari cash, lalu account receivable, dan seterusnya. Itu pada GAAP. Sedangkan IFRS itu memiliki aturan yang berbeda, karena IFRS itu menggunakan urutan terbalik, di mana aset cash itu ada di urutan paling akhir. Seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan penggunaan nilai wajar dalam pelaporan aset ya. IFRS ini lebih luas dalam mengadopsinya ya. Kenapa dibilang lebih luas? Karena dalam IFRS perusahaan itu dapat menerapkan nilai wajar dalam melaporkan PPE, Property, Plant and Equipment. Berbeda dengan GAAP yang mengharuskan melaporkannya dengan menggunakan historical cost atau menggunakan biayanya. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih kesamaan antara IFRS dengan GAAP ya? Yang pertama itu, keduanya itu sama-sama mengungkapkan, yang pertama itu adalah kebijakan akuntansi yang diikuti, itu ya, kebijakan akuntansi yang diikuti. Jadi gini, setiap perusahaan itu haruslah mengungkapkan kebijakan akuntansi yang mereka ikuti. Misalnya metode penyusutan yang digunakan itu menggunakan metode apa, itu harus diberitahu. Di mana biasanya adanya di catatan atas laporan keuangan. Lalu pengakuan pendapatannya bagaimana? Karena ini akan membantu pemakai laporan keuangan ya, baik yang dari internal maupun eksternal, untuk memahami bagaimana laporan ini dibuat, disusun seperti itu. Lalu yang kedua adalah judgement. Nah, judgement dari manajemennya. Apa artinya? Artinya manajemen ini kan dalam membuat keputusan terkait dengan penerapan kebijakan akuntansi ini meliputi kapan pengakuan pendapatan, bagaimana menilai suatu aset. Nah, pengungkapan ini itu perlu dilaporkan ke dalam catatan CALK ya, catatan atas laporan keuangan. Lalu asumsi dan ketidakpastian estimasi juga perlu dilaporkan ya, perlu diungkap. Jadi setiap laporan keuangan ini kan berisi estimasi dan asumsi yang bisa berubah tiap saat di masa depan. Yang mana perubahan ini akan memengaruhi jumlah yang dilaporkan. Misalnya umur manfaat aset tetap atau taksiran cadangan, piutang tak tertagih. Nah, pengungkapan ini perlu dilakukan agar pengguna itu tahu kenapa ada perubahan ini, bagaimana mekanisme perubahannya, itu akan ada di catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Lalu kesamaan selanjutnya adalah perbandingan laporan tiap tahun. Jadi setiap pembuatan laporan keuangan itu ada laporan komparatif antara tahun sebelumnya.
Jadi misalnya 31 Desember 2016, maka akan ada laporan 31 Desember 2015. Sehingga bisa dibandingkan kinerja keuangan perusahaan itu dari tahun ke tahun, seperti itu. Oke, perbedaannya untuk IFRS dengan GAAP, IFRS itu menggunakan istilah Statement of Financial Position untuk menyebut laporan posisi keuangannya. Nah, sedangkan US GAAP menggunakan istilah balance sheet. Nah, ini perbedaannya. Jadi IFRS itu menggunakan istilah Statement of Financial Position, sedangkan US GAAP itu menggunakan istilah balance sheet. Itu perbedaannya. Lalu terkait dengan pelaporan dalam laporan posisi keuangan ya. IFRS itu menetapkan secara eksplisit item-item apa saja yang harus ada di dalam laporan posisi keuangan. Sehingga dalam penyusunannya itu jelas ya apa-apa saja yang harus dilaporkan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga konsisten dalam penyusunannya. Nah, berbeda dengan JEP itu tidak memiliki tidak ada standar umum yang menetapkan item-item yang harus dilaporkan. Tetapi perusahaan publik itu harus mengikuti regulasi dari SEC. Kalau di Indonesia itu seperti apa namanya? Indonesian Exchange Stock ya. Pasar modal ya, yang mengharuskan pelaporan item-item tertentu. Jadi SEC inilah Stock Exchange Committee yang akan memberikan regulasi mengenai item-item apa yang akan dilaporkan di dalam laporan keuangan. Selanjutnya, perbedaan IFRS dengan GAAP. Ya. Jadi IFRS ini melaporkan non-current asset itu biasanya sebelum current asset, artinya non-current asset itu dilaporkan lebih dahulu. Jadi kan urutannya gini nih, equity and liability itu ya. Lalu di sini pelaporannya equity, lalu non-current liability dan current liability. Nah, ini urutannya jika merujuk pada IFRS. Nah, sedangkan jika berdasarkan pada JEP, maka CL atau current liability itu dilaporkan lebih dulu, baru setelah itu non-current liability. Nah, sama halnya dengan net asset. Dalam IFRS itu dikenal, IFRS itu istilah net asset. Ya, net asset merupakan selisih antara aset dengan liabilitas. Tapi tidak pada JEP itu tidak mengenal net asset ini ya. Selanjutnya itu terkait dengan penilaian PPA, Property Plant and Equipment, di mana pada IFRS Property Plant and Equipment itu dapat dilaporkan baik dengan menggunakan harga perolehan atau nilai wajar dalam kondisi tertentu, sehingga ini memungkinkan perusahaan itu melaporkan nilai sebuah aset itu pada nilai yang lebih akurat. Tuh. Nah, berbeda dengan GAAP yang tidak mengizinkan, tidak membolehkan praktik tersebut, sehingga PPA itu harus dilaporkan pada nilai cost-nya, pada harga perolehan, yang mana ini tidak mencerminkan nilai pasar saat ini dari aset-aset tersebut. Demikian. Perbedaan selanjutnya terkait dengan terminologi, di mana jika merujuk pada IFRS, investasi itu dikenal dengan istilah investment. Nah, sedangkan US GAAP itu menggunakan istilah stock. Begitu juga dengan share capital ordinary. IFRS itu menggunakan istilah share capital ordinary.
Ini ya. Ini. Sedangkan USGAAP itu menggunakan istilah common stock. Seperti itu. Apalagi perbedaannya ya pada format yang digunakan dalam menyusun laporan posisi keuangan. Ya, antara GAAP dan IFRS itu berbeda. Itu sudah kita bahas di slide dan video sebelumnya. Terakhir, IASB dan FASB ya saat ini sedang mengerjakan proyek ya untuk mengkonvergensi standar mereka terkait dengan penyajian laporan keuangan. Yang mana tujuan dari proyek ini itu untuk membuat standar yang lebih konsisten dan mudah dipahami oleh seluruh dunia, gitu ya. Nah, apa kerangka yang diusulkan oleh IASBN FASB ini? Yaitu setiap laporan keuangan itu akan diatur dalam format yang sama. Ini ya. Dalam format yang sama, artinya laporan posisi keuangan, laba rugi, laporan arus kas itu akan menggunakan klasifikasi yang sama untuk memisahkan antara aktivitas pembiayaan, operasional, dan investasinya nih ya. Oke. Lalu akan ada pemisahan ya pada financing activity, pembiayaan, yaitu financing activity itu menjadi dua, yaitu transaksi kepada owner dan kepada kreditor. Selanjutnya adalah klasifikasi yang digunakan dalam statement of financial position. Nah, jadi gini, klasifikasi yang digunakan dalam laporan posisi keuangan itu akan digunakan juga dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas, di mana ini nanti akan membantu para pemangku kepentingan, para pemegang saham yang para pengguna user dari laporan keuangan ini untuk lebih mudah memahami hubungan antar laporan keuangan dari income statement, retained earning, statement of financial position, cash flow, dan catatan atas laporan keuangannya. Lebih mudah untuk dianalisis menjadi lebih komprehensif begitu. Oke ya, cukup sampai di sini untuk materi pada bab kali ini. Bab 4 ini adalah materi terakhir. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengar materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan Anda tanyakan di kolom komentar. Nanti saya bantu jawab. Mungkin sebagian dari Anda jika perlu untuk membuat video latihan soal, silakan komentar, nanti akan saya buatkan. Untuk saat ini saya sedang mengejar untuk mengupload video-video materinya dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.